Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room. Eyes closed, eyes closed. Pengelolaan. Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Menurut Husaini Usman tahun 2004 halaman 3, manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi manajemen atau pengelolaan. Sedangkan menurut Sondang P. Silagian, yaitu administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi pendidikan adalah sebagai suatu ilmu yang tidak dapat kita samakan begitu saja dengan administrasi bisnis, administrasi pemerintah, ataupun administrasi militer. Sebab administrasi pendidikan mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ilmu administrasi lain. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam kurikulum usaha-usaha perbaikan dalam bidang pendidikan dan administrasi pendidikan, dinyatakan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, administrasi pendidikan melibatkan pihak antara lain peserta didik, tenaga administrasi, guru, kepala sekolah, pengurus yayasan, dewan atau komite sekolah, dan BP3. Pengawas atau penilik pendidikan, para pejabat terkait di kantor Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama dari tingkat kecamatan hingga pusat. Wake up with you in the morning. Baik, selanjutnya adalah pembiayaan pendidikan. Nah, menurut David Wijaya tahun 2000 halaman 91, pentingnya biaya dalam suatu penganggaran yaitu biaya memiliki pengaruh tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah menurut Nanang Fatah tahun 2000 halaman 23, anggaran biaya terdiri dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi anggaran penerimaan, yang kedua adalah sisi anggaran pengeluaran. Mungkin apa sih pembiayaan pengeluaran itu dan penerimaan itu seperti apa? Nah, sisi anggaran penerimaan ini yaitu pendapatan setiap tahunnya. Sedangkan sisi anggaran pengeluaran yaitu jumlah uang yang dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan sekolah. Biaya pendidikan ini digolongkan menjadi 3 jenis. Menurut PP nomor 44 tahun 2008 pasal 3 yaitu pertama, biaya satuan pendidikan, yang kedua, biaya pengelolaan pendidikan, yang ketiga yaitu biaya pribadi peserta didik. Selanjutnya itu biaya satuan pendidikan. Nah, menurut PP nomor 48 tahun 2008 yaitu ada yang pertama biaya investasi. Biaya investasi itu yaitu investasi lahan pendidikan dan investasi selain pendidikan. Selanjutnya adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional ini yaitu biaya personalia dan biaya non personalia. Beasiswa, yang keempat adalah beasiswa. Beasiswa ini yaitu bantuan dana peserta didik yang berprestasi. Yang terakhir yaitu biaya personalia dan non personalia. Kira-kira biaya personalia dan non personalia itu apa? Biaya personalia itu yaitu biaya gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan biaya non personalia yaitu biaya peralatan pendidikan habis pakai. Pengelolaan keuangan sekolah. Menurut Depdiknas 2007 mengemukakan bahwa setiap sekolah perlu diatur agar setiap kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien. Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting karena setiap sekolah memerlukan uang. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik.
Menurut Mulyono 2010, mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam terwujudnya kegiatan belajar yang berkualitas tidak terlepas dari anggaran yang mantap dan juga pengalokasian dana yang tepat sasaran dan efektif. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut sumber-sumber pendidikan saja, tetapi lebih kepada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efektif dana yang dikeluarkan, maka semakin berkurang juga dana yang digunakan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dengan pencapaian efisiensi dana pendidikan, maka tercapai pula efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan biaya pendidikan. Nah, yang pertama pengertiannya. Melalui kegiatan pengelolaan, administrasi ataupun manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, dibukukan dengan transparan, kemudian diupayakan pengadaannya, dan juga sekolah dapat merencanakan serta dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan juga efisien. Adapun tujuan pengelolaan pendidikan diantaranya ada beberapa, yaitu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi penggunaan keuangan sekolah, menjamin agar dana yang tersedia di sekolah dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali, meningkatkan akuntabilitas sekolah, memelihara barang-barang ataupun aset sekolah, meminimalkan penyalahgunaan keuangan ataupun anggaran sekolah, menjaga agar aturan-aturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan juga pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian, ada pendapat ahli yaitu Sergio Vanni dan juga Carver 1975 mengemukakan ada 4 tujuan administrasi menurutnya. Yang pertama yaitu efektivitas produksi, kemudian efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness, dan kepuasan kerja. Nah, keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu penyelenggaraan sekolah. Yang selanjutnya ada fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan mempunyai fungsi yang integral dalam proses pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar di sekolah. Fungsi tersebut antara lain yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan. Nah, kebutuhan yang diikuti oleh penentu strategi perencanaan tujuan. Ada beberapa langkah dalam rangka menyusun rencana. Antara lain yang pertama menjangkau ke depan untuk memperkirakan keadaan dan kebutuhan di kemudian hari. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga menentukan kebijakan yang ditempuh sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat menyusun program yang mencakup pendekatan yang ditempuh, jenis dan urutan kegiatan. Yang kelima menentukan biaya merupakan pikiran jumlah biaya yang diperlukan. Nah, dan yang terakhir menentukan jadwal dan prosedur kerja yang ditempuh. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya fungsi organisasi. Nah, fungsi organisasi ini meliputi sarana dan prasarana. Yang prasarana distribusi pengelolaan personal, distribusi tugas dan tanggung jawab. Kemudian fungsi organisasi tersebut antara lain yang pertama mengidentifikasi serta menggolongkan jenis-jenis tugas dan tanggung jawab. Yang kedua itu menentukan dan mendistribusikan tugas serta tanggung jawab dan juga kewenangan. Yang ketiga merumuskan aturan-aturan dan hubungan kerja. Nah, itu untuk fungsi organisasi. Nah, yang ketiga ada yang namanya fungsi koordinasi. Nah, fungsi koordinasi ini merupakan stabilisator antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menjamin tercapainya relevansi dan efektivitas program kerja yang dilaksanakan. Fungsi tersebut mencakup antara lain yang pertama itu
mencegah penyimpangan-penyimpangan dari program kerja yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua itu membimbing dalam meningkatkan kemampuan kerja. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, pelaksanaan pengawasan seharusnya efisien untuk menjamin tercapainya relevansi dan efektivitas program. Dan yang terakhir, sebagai fungsi penilaian. Yang selanjutnya yaitu proses pengelolaan keuangan sekolah. Menurut Suharsini Arikunto pada tahun 2003 menyatakan bahwa dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama penyusunan anggaran atau budgeting, yang kedua yaitu pembukuan atau accounting, dan yang ketiga itu adalah pemeriksaan atau auditing. Tugas manajemen keuangan menurut Mulyono pada tahun 2010 dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah perencanaan finansial atau budgeting, yaitu kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran atau implementation impulse accounting, yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi atau evaluation in follows, yaitu merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Sumber keuangan menurut PP nomor 48 tahun 2008 pasal 51 ayat 4 tentang dana pendidikan. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat bersumber dari yaitu anggaran pemerintah, bantuan pemerintah daerah, pungutan dari peserta didik atau melalui orang tua atau walinya, bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau juga walinya, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah. Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Menurut Depdiknas pada tahun 2009, alokasi pembangunan fisik dan non-fisik, alokasi kegiatan rutin seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar, pembinaan kesiswaan, dan kebutuhan rumah tangga. Menurut Mohaimin juga mengungkapkan bahwa dalam menyusun rencana anggaran sekolah, ada 4 langkah yang harus dilakukan, antara lain menyusun rencana biaya dan pendapatan, menyesuaikan rencana dengan sumber pendanaan, dan menyusun rencana anggaran sekolah. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang yang secara umum menjadi ruang lingkup administrasi berlaku juga di dalam administrasi pendidikan. Ruang lingkup tersebut meliputi 2 bidang kegiatan, yaitu manajemen administratif, yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Manajemen operatif, yang bertujuan mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugas masing-masing, setiap orang melaksanakannya dengan tepat dan benar. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi administrasi kurikulum, meliputi pembukuan atau pendataan, jumlah mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan, waktu jam yang tersedia, jumlah guru beserta pembagian jam pelajaran, jumlah pembagian jam pelajaran, jumlah kelas, penjadwalan, buku-buku yang dibutuhkan, program semester, evaluasi, program tahunan, dan kalender pendidikan. Administrasi ketenagaan pendidikan atau kepegawaian meliputi pembukuan atau pendataan, kumpulan-kumpulan surat atau lamaran, mutasi, keputusan, penerimaan pegawai, berkas pendidikan, daftar umum kepegawaian, dan sebagainya. Administrasi kesiswaan meliputi brosur, pendataan siswa, dan formulir pendaftaran siswa baru. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi buku perencanaan.
Administrasi keuangan pembiayaan pendidikan meliputi keuangan pendaftaran siswa baru. Uang gedung atau sumber administrasi kesiswaan meliputi brosur pendataan siswa dan formulir pendaftaran siswa baru. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi buku perencanaan. Administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung atau sumbangan pengembangan pendidikan, uang seragam, uang peralatan sekolah, uang SPP, dan lain-lain. Administrasi unit-unit penunjang pendidikan meliputi pembukuan, kegiatan BP, perpustakaan, UKS, pramuka, olahraga, kesenian, dan sebagainya. Administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah meliputi perencanaan tata ruang dan pertamanan sekolah, jadwal kebersihan, tata tertib sekolah, jadwal penjaga sekolah, dan sebagainya. Menurut S. Nasution, administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan. Semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, baik secara personal maupun material, untuk terwujudnya tujuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya meliputi sumber-sumber pendidikan saja, tetapi lebih kepada penggunaan dana yang efektif dan efisien. Administrasi pendidikan meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang SPP, uang gedung, uang seragam, dan lain-lain.